teman-temanku peserta LDKS tahun 2021. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu izinkan saya, Najwa Rizky Amelia, dari kelas 9A, pengurus OSIS SMP Al-Hasanah, bertindak sebagai moderator pada acara hari ini. Saya selaku moderator mengingatkan kembali kepada peserta LDKS online agar mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung sebagai wujud adab kita dalam majelis ilmu, dan menghidupkan audio hanya pada situasi dan kondisi yang memang diperlukan. Aktif mengikuti kegiatan dan bagi siswa yang mengajukan pertanyaan, nama-namanya akan dicatat dan direkap yang nantinya akan menjadi peserta terbaik dan berhak memperoleh giveaway dari panitia LDKS. Untuk menghemat waktu, marilah sama-sama kita ikuti materi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Citra Karina SPD yang akan membawakan materi tentang sikap mental seorang pemimpin. Tapi sebelum beliau memberikan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan profil beliau. Nama lengkap, Citra Karina, tempat tanggal lahir, 19 April 1997, alamat Jalan Masjid Jami Al-Khair RT 07 RW 03, Cilangkap, Jakarta Timur, jabatan Guru Bimbingan Konseling, moto hidup, learn to life, life to learn. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, terima kasih Najwa Rizky Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 7, kelas 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya sekarang nih ya, alhamdulillah. Udah pada istirahat, udah pada makan? Udah, kalau udah berarti aman ya. Pas Ibu ngasih materi udah seger, udah bisa tercerna dengan baik materinya. Udah bisa menangkap dengan baik materi yang akan Ibu berikan untuk pagi hari ini. Nah, hari ini kita sedang melangsungkan kegiatan yang namanya LDKS. Apa itu LDKS? Latihan dasar kepemimpinan siswa. Latihan dasar kepemimpinan siswa. Berarti di sini kalian melatih diri kalian, dilatih untuk menjadi seorang pemimpin, untuk mempunyai dasar-dasar kepemimpinan. Bagaimana cara menjadi seorang pemimpin? Ya, baik itu dari skala kecil di sekolah, mungkin dari ketua kelas, terus agak besar lagi jadi ketua OSIS pastinya. Lalu nanti akan merambah ke lingkungan yang lebih besar lagi pastinya ya anak-anakku sekalian. Di sini kita sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana sih pemimpin. Apa sih pemimpin? Kalau hakikatnya sudah dijelaskan oleh Pak Syarun, ya kan? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mental seorang pemimpin. Buat kalian yang memang mungkin punya mental-mental pemimpin, jiwa-jiwa kepemimpinan, tapi masih terpendam di dalam diri kalian yang nggak tahu harus apa, harus bagaimana. Tapi kalian tertarik dan ingin mencoba. Ini adalah kegiatan yang penting untuk kalian. Sangat disayangkan ya kita melakukan hal ini hanya lewat daring karena belum bisa tatap muka, belum bisa kita ngelakuin LDKS yang benar-benar LDKS, kegiatan yang di sekolah. Tapi nggak apa-apa, tetap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya pastinya, meskipun kita hanya lewat daring. Semoga kalian semua bisa nih mencerna materi-materi yang sudah diberikan oleh Pak Syarun ataupun Ibu yang akan Ibu berikan. Ya, hari ini Ibu Citra akan memaparkan sebuah materi. Kita sharing sama-sama di sini ya tentang mental kepemimpinan. Pastinya semua orang mau jadi pemimpin, mau jadi apapun itu, pasti harus punya mental yang kuat ya kan. Tapi yang namanya jadi seorang pemimpin, jadi seorang leader, itu kan dia harus bisa menaungi anggotanya ya. Pasti punya anggota, pasti punya teman-teman yang harus diayomi sama mereka. Pastinya seorang pemimpin itu harus punya mental yang lebih kuat dari orang-orang biasa. Masuk jadi apa? Jadi presiden, apalagi harus punya mental yang benar-benar lebih tangguh lagi. Makanya dari sekarang kita pupuk, kita latih sama-sama mental kita untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materinya ya.
Kalian bisa lihat, ini adalah tokoh-tokoh pemimpin yang ada di Indonesia. Alias foto-foto dari bapak-bapak presiden kita, bapak dan ibu presiden kita. Soekarno, ada Pak Harto, ada Pak Habibie, ada siapa lagi? Ya, ada Pak Gus Dur, ada Bu Megawati, ada Bapak SBY, dan ada Bapak Joko Widodo. Mereka semua adalah pemimpin yang pernah memimpin Indonesia. Satu rakyat, satu negeri, satu bangsa Indonesia gitu kan, banyak banget. Namanya jadi pemimpin, mereka pasti harus kuat. Kritik, dicemooh, dihina, dinilai jelek, dianggap tidak mampu, segala macam. Tapi mereka mampu gitu. Cuman ada beberapa orang yang tidak percaya. Kalau mereka jadi pemimpin mentalnya jelek, mungkin ketika mereka sudah menjabat terus banyak netizen gitu kan zaman sekarang, netizen atau citizen yang mengkritik, mungkin mental mereka sudah down, bukannya jadi presiden malah masuk rumah sakit jiwa mungkin ya kalau mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Makanya presiden-presiden yang menjadi seorang pemimpin bangsa itu memang orang-orang yang terpilih, yang mempunyai mental baja, yang mempunyai mental yang kuat, tahan banting gitu. Nah, ngomong-ngomong pemimpin, apa sih pemimpin menurut kalian? Coba, Ibu pengen tahu siapa yang berani menjawab apa itu pemimpin. Versi kalian dengan bahasa kalian. Ayo, siapa yang mau mencoba? Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. silakan. Winsa. Menurut saya pemimpin orang yang dipercayai untuk memandu mereka ke jalan yang lebih baik. Oke, kalau menurut Winsa, pemimpin itu adalah orang yang dipercaya oleh sekelompok orang untuk memimpin mereka, untuk mengayomi mereka. Oke, good. Itu jawabannya benar. Nah, lalu selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab? Ibu pengen tahu versi-versi kalian dulu. Saya, Bu. Kalau menurut saya pemimpin itu seseorang yang memimpin sesuatu kelompok atau sesuatu ya gitu di suatu kelompok, Bu. Terus? Ya, jadi hanya memimpin aja nih? Ya. Yang ini pemimpin, pasti memimpin. Oke, yang lain, yang cowok-cowok, mana suaranya nih? Ibu pengen dengar. Saya, Bu. Oke, Bilal. Menurut saya pemimpin itu orang yang memimpin suatu organisasi atau kelompok agar organisasi tersebut menjadi lebih maju. Oke, itu juga bisa. Yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada yang... Dela, Bu. Oke, Dela, silahkan. Menurut saya pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab, yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin suatu kelompok untuk ke jalan yang lebih baik. Lagi tambahannya? Ya, Bu. Ada lagi tambahannya? Udah, Bu, itu aja. Terima kasih anak-anak sekarang sudah mau menjawab. Jawabannya benar semua, benar semuanya. Pemimpin itu apa? Orang yang bertanggung jawab, orang yang dipercaya, orang yang mau mengayomi, memimpin sebuah kelompok, organisasi, atau bahkan bangsa. Ya, benar sekali. Lebih lengkapnya lagi, pemimpin adalah seorang pribadi atau seorang individu yang memiliki kecakapan atau kelebihan. Khususnya kecakapan atau kelebihan di suatu bidang. Sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi pemimpin itu adalah orang nih, seorang individu, dia punya kelebihan. Punya jiwa kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin itu bakat. Itu adalah kelebihan, kecakapan. Dia mampu yang namanya mempengaruhi orang-orang lain, mengayomi orang lain yang memang sama-sama nih, mereka punya tujuannya satu sama. Ayo, kita mempunyai satu tujuan, yaitu untuk maju, untuk sukses, untuk bisa berkembang jadi lebih baik lagi.
Tapi nggak ada yang bergerak nih manusia-manusianya nih, cuman kayak sendiri-sendiri aja. Sedangkan kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh sama lain. Kita butuh pemimpin yang memang bisa membuat kita tergerak untuk melakukan hal itu. Untuk mewujudkan yang namanya kesuksesan itu. Nggak cuman tujuannya doang kita punya angan-angan, tapi harus kita lakukan. Jadi maka adalah satu orang ini di antara sebanyak orang yang memang dia punya kelebihan itu, yang memang dia punya kemampuan itu. Kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya untuk ayo kita sama-sama maju. Dia yang ngajak, dia yang mempelopori. Dan itu sebuah bakat. Itu adalah pengertian dari pemimpin yang sesungguhnya. Jadi bukan cuma ya udah saya mimpin nih, saya bertanggung jawab, udah enggak. Dia bisa mempengaruhi dengan baik, dia bisa mengajak, mengayomi orang-orang yang memiliki tujuan yang sama atau bahkan yang memiliki tujuan berbeda. Tapi lama-lama karena dia bisa terpengaruh dan pengaruhnya itu baik, dia mau ikut, dia mau membantu, dia mau bangkit bersama, mau menuju ke jalan yang sama. Nah, si pemimpin ini bisa nih mempengaruhi hal-hal yang baik, mampu menggerakkan hati seseorang, mampu menggerakkan si individu-individu itu yang tadi sendiri-sendiri nih. Jadi beramai-ramai, ayo kita beramai-ramai lebih baik daripada kita sendiri-sendiri. Itu seorang pemimpin yang ya. Lalu kecakapan atau kelebihan-kelebihannya itu lebih dari satu bidang ya, nggak cuma satu bidang aja. Sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai beberapa tujuan. Nah, gitu. Jadi dia punya nih kelebihan nih, baik satu bidang maupun di bidang lainnya. Jadi seorang pemimpin adalah dia yang memang punya kelebihan itu. Punya jiwa kepemimpinan. Kalau kamu di kelas kamu bisa mempengaruhi teman-teman kamu untuk contohnya, ayo anak-anak ini sudah pelajaran Bu Citra, cepetan teman-teman ayo cepetan nih masuk pelajaran Bu Citra, bisa nunggu. Terus teman-teman kamu langsung nih mau ikut join ke meet Bu Citra belajar. Atau Bu Citra bilang tolong kasih tahu teman-temannya ada tugas ini. Nah, kamu bilang ke teman-teman kamu di grup nih di kelas, ada tugas dari Bu Citra ini dikumpulin. Terus teman-teman ngerespon, oke siap, terus ngumpulin tugas. Terus kamunya juga mampu ngechat mereka, misalkan saking rajinnya gitu ya. Ayo teman-teman, ini nih tugasnya belum, ini belum. Terus mereka jadi, oh iya saya belum nih. Jadi kepancing nih, ke-trigger. Mau ngerjain, mau nurut sama kamu, mau ngikutin kamu. Itu kamu ada bakat yang namanya menjadi seorang pemimpin. Itu contoh kecil yang bisa kita terapkan sehari-hari, contoh baiknya, dan mungkin nanti lama-lama kita pupuk menjadi sebuah bakat yang besar. Bakat besarnya apa? Kita memimpin suatu organisasi, kelompok, ataupun bangsa. Makanya sedari dini, di LDKS ini, latihan dasar kepemimpinan siswa, kita melatih diri kita bersama-sama. Nah, pemimpin beda dengan kepemimpinan. Pemimpin itu orang yang sudah jadi pemimpin. Tapi kepemimpinan adalah prosesnya. Bagaimana? Jadi kepemimpinan adalah sebuah proses yang menjadikan kalian sebagai sosok pribadi yang berpengaruh pada lingkungan. Makanya latihan dasar kepemimpinan siswa. Bukan latihan dasar pemimpin siswa. Kalau pemimpin siswa berarti dia sudah menjadi seorang pemimpin dong. Nah, kita di sini belajar menjadi seorang pemimpin dengan kepemimpinan. Itu proses. Jadi seorang pemimpin itu ada proses yang sangat amat panjang. Nggak bisa kita langsung, ayo saya jadi pemimpin, kamu harus gini. Itu kamu bukan jadi pemimpin, kamu jadi pesuruh-suruh orang. Yang ada orang yang kamu suruh-suruh, yang kamu tunjuk-tunjuk kayak gitu, itu bukan yang merasa kamu disegani, bukan merasa menyegani kamu, bukan merasa hormat sama kamu, rasa respect ke kamu, enggak, tapi malah nanti apaan sih nyuruh-nyuruh doang nih gitu kan, apaan sih gak jelas. Jadi kamu tidak ada rasa respect dari orang lain, tidak ada rasa penghargaan dari orang lain. Kayak bisa kita tiba-tiba jadi pemimpin yang langsung nunjuk dan kamunya malah kayak pengen sendiri gitu kan. Saya jadi pemimpin, udah saya aja ya, kamu nggak usah, kamu jadi ini. Itu bukan pemimpin kan. Jadi seorang pemimpin itu kita belajar dulu
perlahan. Kita melihat situasi, melihat orang-orang sekitar kita. Kita belajar dari sebuah kepemimpinan. Itu prosesnya menjadi seorang. Nah, proses pembelajaran menjadikan seseorang akan menjadi kuat ya, kuat, tangguh secara fisik, secara mental ya, jaga diri, mempertahankan diri dari tuntutan lingkungan dengan selalu melakukan hal-hal yang baik dan benar. Itu menjadi seorang pemimpin. Ya, kita harus selalu mencontohkan yang baik, mencontohkan yang benar. Tidak mungkin kan kita udah jadi pemimpin, kita ngelarang nih anggota kita untuk nak nik nuk nek no gitu. Tapi kita sendiri melakukan di belakang itu, atau kita sendiri terang-terangan melakukan itu dengan dalih, saya kan pemimpinnya, saya bikin peraturan suka saya, dong nggak boleh kayak gitu. Tidak bisa seperti itu. Kamu yang bertanggung jawab memutuskan, kamu yang harus konsekuensi juga, dan kamu menjadi contoh untuk anggota kamu. Kamu menjadi contoh untuk khalayak banyak. Disitulah mental kamu dilatih. Apakah kamu sanggup untuk menjadi role model anggota kamu, mencontohkan yang baik, yang benar, tanpa ada dalih-dalih yang saya kan pemimpin, saya boleh, kamu nggak boleh, nggak boleh. Apakah kamu sanggup? Apakah kamu bersedia untuk menjadi orang yang benar-benar konsisten, menjadi contoh yang baik dan benar untuk para anggotanya? Jadi kita nggak cuma mbak ibu nyuruh di mulut, tapi kita pun menerapkan supaya mereka melihat apa yang kita lakukan, nggak cuma dengar ocehan kita semata buat diri. Nah, dalam sebuah organisasi kita akan berhadapan dengan banyak sekali karakter manusia, perilakunya kayak gimana. Entah itu dalam anggota kita atau di luar anggota kita ya. Entah itu dalam anggota kita juga mungkin ada yang mendukung kita, mensupport kita, atau juga malah ada yang diem-diem mau menjatuhkan kita, mengkritik, mencemooh, itu pasti ada. Makanya kita di sini melatih mental kita supaya kuat dengan cemoohan orang. Dengan komentar-komentar netizen lah gitu istilahnya ya zaman sekarang. Gitu. Mereka yang jadi support sistem kita yang akan mendukung kita terus, tapi ada juga yang bakal menjatuhkan kita. Pasti ada. Dimanapun organisasinya, dengan siapapun pemimpinnya, pasti akan ada orang yang gak suka sama kalian dan mau menjatuhkan. Disitulah kalian mentalnya tuh diuji. Apakah kalian benar sanggup konsisten mau melawan, atau kalian malah ciut. Saya nggak sanggup jadi pemimpin nih. Saya insecure gitu kan. Saya nggak pantas kayaknya deh, saya mundur aja. Atau malah, oh ini kritik buat saya. Kata orang saya begini, saya buktiin kalau saya emang nggak kayak gitu. Kayak yang udah sering ibu bilang, sesuatu hal yang masuk ke diri kita itu kita bisa melihat atau menerimanya dengan dua pandangan. Dengan pandangan positif atau dengan pandangan negatif. Begitupun untuk melatih mental kita sebagai pemimpin ketika kita dikritik oleh orang lain. Apakah kritikan itu akan kita masukkan ke dalam diri kita sebagai hal yang positif ataukah sebagai hal yang negatif yang malah bikin mental kita turun, mental kita down. Maka dari itu, sebagai pemimpin perlulah kita memiliki mental sebagai seorang pemimpin, di mana mentalnya itu di atas rata-rata beda sama individu-individu yang lainnya. Makanya kita belajar untuk melatih mental kita sama-sama di sini. Nah, lalu apa sih leadership mentality atau mental kepemimpinan ya? Kenapa seorang pemimpin harus mempunyai leadership mentality yang kuat? Kenapa sih saya harus punya mental yang kuat sebagai pemimpin? Kenapa? Kayak saya maunya jadi, ya mental saya biasa aja kayak orang-orang lain yang bisa. Karena kamu itu pemimpin. Kamu role model. Kamu adalah orang yang ada di depan barisan. Bukan di belakang, bukan di tengah-tengah. Kamu yang ada di depan. Yang menjadi contoh, yang menjadi sebuah panutan untuk anggota-anggotanya. Karena leadership mentality berbicara tentang arti sebuah keteguhan prinsip. Yang lain mungkin punya prinsip, tapi bisa aja goyah dengan ajakan orang lain, dengan omongan lain. Nah, orang yang mengajak, orang yang menggoyahkan itu sepatutnya adalah seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi orang-orang yang beda prinsip dengan dia. Membangun sebuah prinsip dan tujuan yang sama.
bisa mempengaruhi. Tapi dia nggak boleh labil, dia nggak boleh punya prinsip yang berbeda-beda. Hari ini A, sedetik kemudian atau sehari kemudian kita pindah ke B. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus punya prinsip yang memang kita teguh pegang sampai kapanpun. Mungkin bisa akan berubah seiring bertambahnya usia kalian, seiring bertambahnya wawasan dalam hidup kalian, itu bisa. Tapi bukan berubah yang karena omongan orang Bu Bebo nih gitu masuk, ayo sini aja yuk, ayo ini aja yuk gitu. Enggak. Kita berubah prinsip atas dasar kita belajar sendiri dari pengalaman hidup yang telah kita jalani. Termasuk juga rasa tanggung jawab. Setiap orang punya rasa tanggung jawab sendiri-sendiri, masing-masing. Nggak usah jauh-jauh deh, kita sama diri sendiri aja, kita kadang tanggung jawabnya kurang. Gimana kita mau memajukan atau memegang kendali tanggung jawab atas banyak orang? Apakah kamu sanggup? Kalau kamu sanggup, kamu mempunyai mental seorang pemimpin. Kamu bisa memegang teguh kewajiban kamu sendiri dan anggota kamu. Lalu, keberanian. Kamu harus menjadi orang yang berani. Ketika ditanya guru, menjawab dengan jawaban yang benar. Ketika ada hal yang kamu tidak tahu, kamu ingin tahu, kamu bisa menanyakan dengan berani, dengan maksud yang baik. Ada masalah apapun itu, kamu bisa menghadapinya dengan berani. Bukan malah lari, ataupun bahkan sembunyi, ngumpet, menghilang. Oh ya udah, ntar masalah juga hilang sendiri. Enggak kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya ada masalah, ada problem, terus kita kabur, itu bukan seorang pemimpin. Itu seorang pecundang, karena masalah ada untuk kita hadapi. Nah, lalu rela berkorban. Kenapa rela berkorban? Karena kamu seorang pemimpin, karena kamu mau naungi orang-orang banyak nih. Kamu harus mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kamu sendiri. Kalau kamu sudah menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mendengarkan pendapat orang lain, pendapat masukan dari bawahan kita, dari anggota-anggota kelompok kita nih, gitu. Kalau mereka maunya kayak gini, kebanyakan, dan kamu maunya berbeda, berarti kamu harus menjadi pemimpin yang bagaimana nih? Apakah kamu mau mempertahankan prinsip kamu, atau misalkan prinsip bagus ya, misalnya mempertahankan keinginan kamu, tapi mengorbankan perasaan dan keinginan anggota kamu, apakah baik? Enggak. Kamu harus bisa dan berani yang namanya berkorban, termasuk merelakan keinginan kamu yang sebenarnya kamu pengen banget nih. Mementingkan orang lain dulu di atas kepentingan diri kamu sendiri. Ibarat kata nih, kalau dulu ibu zaman OSIS ya, OSIS kan SMA tuh ibu. Ibu jadi wakil ketua OSIS. Kan. Ketua OSIS nggak ada nih, ibu yang menanggung tanggung jawab dong. Ketika itu, ibu udah kelaparan banget nih. Contoh paling dasar dan paling sering terjadi kalau kalian misalkan nanti di sekolah ada kegiatan. Ibu udah lapar banget, udah capek banget nih. Tapi ibu sadar nih, ibu seorang wakil ketua yang menggantikan sosok ketua kalau lagi nggak ada. Di mana posisinya lagi LDKS yang di bawah ibu gitu. Mereka semua nggak bisa diem, ibu harus mengatur mereka, mengatur baris, mengatur yang namanya makan, segala macem. Ibu sampai lupa makan, ibu lupa ngabarin itu, ibu lupa minum, bahkan lupa ke kamar mandi. Demi apa? Demi kepentingan anggota kelompok ibu. Mereka butuh apa? Mereka harus apa? Ibu harus mengayomi dulu mereka. Ibunya ntar aja. Itu paling dasar, yang paling sering bakal kalian temuin kalau kamu menjadi OSIS di sekolah. Ada kegiatan apa, kamu harus mementingkan itu dulu daripada hal yang lain. Itu termasuk rela berkorban. Nah, selanjutnya bekerja keras. Dan itu termasuk bekerja keras nih. Orang lain mungkin ada yang santai, ada yang kerjanya ini itu kan. Semua udah ada job desk-nya, misalkan kamu bagi-bagi. Tapi tetap kamu yang namanya mengkontrol, mengawasi, ada yang salah, ada yang ini, itu, segala macam. Kamu turun tangan, tidak bisa melepas tangan. Kerja keras kamu jadi pemimpin itu lebih besar daripada anggota. Pemimpin menjadi tanggung jawab. Mempunyai rasa tanggung jawab itu bebannya sangat berat, nak. Di diri kita sebagai manusia, hablum minanas dan hablum minallah. Sama Allah pun berat tanggung jawabnya, karena kita sebagai pemimpin, sebagai khalifah, nggak bisa kita asal-asalan nih, nggak bisa kita yang namanya semau-mau kita aja.
kita punya rasa tanggung jawabnya kepada Allah. Gitu ya. Untuk mencapai apa yang telah sama-sama kita inginkan nih, kita targetkan. Nah, hal inilah yang bisa menjadi pembeda dari kebanyakan pemimpin. Kalau kamu punya rasa-rasa kayak gitu tuh, itu kan tanggung jawab, keberanian, rela berkorban, dan bekerja keras. Insya Allah kamu bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang baik, yang bisa menjadi sosok pembawa kesuksesan untuk anggota-anggotanya. Semua orang bisa jadi pemimpin? Bisa. Semua orang bisa nggak jadi pemimpin? Bisa. Tapi nggak semua orang pantas jadi pemimpin. Kenapa? Semua orang boleh menjadi pemimpin, namun hanya orang yang memiliki mental kepemimpinan yang kuat lah yang nantinya akan menjadi pemimpin yang sukses. Dari hal-hal yang Ibu sebutin, semuanya ada nih. Oh, saya punya nih, saya punya. Oh, saya bangga nih, saya bisa. Tapi ketika sudah actionnya kamu down, kamunya marah-marah, kamunya malah kalang kabut, ini itu segala macam, nggak terkontrol, nggak terkendali, kamu belum punya mental yang kuat, benar-benar kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Semua orang bisa menjadi pemimpin, tapi nggak semua orang pantas menjadi pemimpin yang baik untuk membawa anggotanya ke dalam kesuksesan. Jadi nggak cuman, oh ya udah LDKS, saya jadi LDKS nih, lolos, saya jadi ketua OSIS, udah deh, saya mimpin. Enggak. Semua orang bisa jadi pemimpin, tapi apakah kamu pantas menjadi yang namanya ketua OSIS SMP Al-Hasanah yang menaungi teman-temannya semua dan bahkan bisa bekerja sama dengan guru, berkomunikasi dengan lancar, bekerja keras bersama guru? Apakah kamu pantas? Apakah kamu layak? Jadi, menjadi pemimpin gampang, tapi untuk memantaskan diri menjadi pemimpin yang bisa membawa kesuksesan teman-temannya semua, jarang. Nah, menilai kepemimpinan perlu ditumbuhkan sejak dini ya. Jadi sejak sekarang nih kalian SMP yang memang usianya sudah masuk ke remaja, bukan anak-anak lagi. Yang mana kalian sudah bisa berpikir baik, sudah berpikir dewasa sedikit-sedikit ya kan, punya wawasan yang lebih luas, nggak bergantung sama orang tua terus-menerus. Ini dilatih sejak sekarang. Mental kalian dibentuk dari sekarang. Kenapa nggak dari SD? Karena dari SD itu usianya pun berbeda. Kalian masih usia kanak-kanak yang butuh main, yang butuh istirahat lebih banyak, terus butuh banyak belajar. Tapi di SMP kalian sudah namanya belajar memegang tanggung jawab. Tanggung jawab diri sendiri pastinya, dan nanti tanggung jawab orang lain juga kalian emban kalau kalian mau menjadi seorang pemimpin. Hal ini dimaksudkan agar mental kepemimpinan kalian terpatri atau kepahat nih di hati kalian, di relung jiwa kalian yang paling dalam. Biar makin kuat nih jiwa kepemimpinan kalian. Gitu. Dari sekarang, nanti terus di SMA ikut lagi, LDKS, jadi OSIS lagi, dipatri lagi, dilatih lagi. Udah punya bekal-bekalnya banyak, masuklah ke kuliah. Di kuliah kalian punya mental yang lebih kuat lagi. Kalian ikut BEM, yang mana orang-orangnya lebih banyak lagi. Lalu, kalau kalian punya pengalaman yang bagus, pas kerja, insya Allah kalian bisa mampu memimpin rekan-rekan kerja kalian. Yang medannya lebih kuat lagi, lebih berat lagi daripada dunia di sekolah. Hanya dari sekarang kita sama-sama melatih mental kita, supaya lebih kuat, lebih bisa bertanggung jawab. Mendasarnya adalah kalian belajar bertanggung jawab sama diri kalian sendiri. Dari apa? Dari contoh kecil lagi adalah tanggung jawab on time dalam mengumpulkan tugas. Itu hal paling mendasar kalau kalian punya jiwa kepemimpinan. Kamu tahu nih, sadar punya rasa tanggung jawab, kamu punya tugas. Harus kamu kerjakan. Kalau sudah selesai, kamu mau belajar jadi seorang pemimpin, kamu bantu gurunya buat mengingatkan teman-teman yang lain. Mengingatkan atas kewajiban mereka masing-masing. Kalau kamu cuek, masa bodoh, terus sama tugas kamu sendiri pun masa bodoh, apakah kamu pantas menjadi seorang pemimpin? Kalau hal yang paling dasar aja, kamu abaikan. Apakah pantas, apakah patut menjadi seorang pemimpin yang sukses, yang baik,
kalian berkaca. Nah, lanjut ke selanjutnya. Lalu bagaimana nih cara membangun leadership? Banyak cara sebenarnya ya, cuma karena memang cakupannya kita itu di sekolah dan di rumah ya, untuk seusia kalian. Hal yang paling dasar pertama adalah yang paling sering banget nih kalau Bapak Ibu guru lagi ngajar, nanya ya kan. Ada yang ngerti nggak? Ada yang nggak paham nggak? Diem. Ada yang mau tanyakan nggak? Paham semua, paham Bu. Udahannya di chat baru ngomong, Bu saya nggak ngerti ini. Apakah mental kamu kuat menjadi seorang pemimpin kalau begitu? Coba Ibu tanya. Enggak. Enggak. Nggak berani kan? Ada yang mau tanyain nggak? Nggak Bu, diem. Paham semua? Paham Bu. Udahannya ngechat Ibu siang-siang tengah malam. Ibu PR-nya kayak gini bukan Bu? Ibu saya nggak ngerti PR-nya Bu. Ibu tugasnya gimana sih Bu? Apakah itu seorang pemimpin? Tidak. Ya, kalau ada kesempatan untuk bertanya, untuk menjawab, angkat tangan. Apakah itu hal yang sepele? Enggak. Itu bukan hal yang sepele. Itu adalah hal yang melatih rasa kepercayaan diri kalian, keberanian diri kalian. Keberanian diri untuk mengangkat tangan nggak cukup cuman karena kalian pandai atau kalian cerdas, tapi lebih kepada seberapa besar kalian punya mental pemimpin nih. Karena nggak jarang ada orang pintar tapi nggak punya jiwa pemimpin, nggak punya mental pemimpin. Kayak paham Bu, paham, ya udah dia diem aja cuek bebek gitu kan, nggak berani. Mau tanya takut, udah keburu takut, nanti saya dibilang ini sama teman saya, nanti saya dibilang teman nyebelin Bu, nanti saya disorakin Bu, nanti saya ini. Kebanyakan mikir takutnya. Cerdas doang, pintar doang, sanggup nggak jadi pemimpin? Nggak sanggup. Nggak cuma itu, tapi butuh keberanian. Itu hal yang paling dasar. Nggak usah takut sama omongan orang, cuma omongan orang. Karena kayak, lu ngangkat tangan mulu lu, orang udah mau selesai lu, ganggu aja biar waktunya makin lama. Nggak usah dipeduliin, nggak usah. Emang kamu butuh nanya, kamu nggak paham ya kamu tanya. Jangan, paham nggak? Paham Bu. Cuk, siang-siang, tengah malam, sore-sore. Ibu lagi malam mingguan, ngechat. Bu, tugasnya apa ya Bu? Saya nggak tahu. Loh, tadi Ibu bilang apa? Nggak didengerin. Itu bukan mental kepemimpinan. Lalu, bagaimana lagi membangun leadership mentality dengan hal apa di sekolah? Contohnya yang tadi Ibu bilang, dengan rasa tanggung jawab kalian atas tugas-tugas kalian, tugas dan kewajiban kalian. Apa sih tugas kewajiban kalian sekarang? Patuh sama orang tua, sholat 5 waktu, sama belajar, ngerjain tugas, udah. Kalau hal itu aja nggak kalian kerjakan, nggak kalian lakuin, apa iya bisa jadi seorang pemimpin yang baik? Mau mencontohkan yang baik ke teman-temannya? Nggak bisa. Kalian aja belum begitu. Masa udah nyuruh-nyuruh orang? Baik kan namanya kalau kayak gitu. Itu hal yang bisa kalian lakuin di sekolah. Contoh sehari-hari ya, karena kalian sehari-hari ya di sekolah, nak. Bersama teman-teman, bersama guru. Melatihnya dari mana? Dari situ. Nah, lalu selanjutnya, selain di sekolah, pasti kita juga punya kehidupan dong di rumah, ya kan? Kita harus bisa bermasyarakat, bersosialisasi. Jadi kalau kalian mau melatih mental kepemimpinan kalian dengan sempurna, nggak cuma di sekolah, nah, tapi di rumah. Kenapa? Kalau di sekolah kan paling kalian ketemunya teman-teman kalian, seumuran, kakak kelas kan cuma beda berapa tahun mungkin ya. Terus ketemunya Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru masih baik, masih dalam kategori baik kalau kata Ibu ya. Karena mereka, Bapak Ibu Guru nih, tahu, berpendidikan, bisa berbicara dengan baik, sopan, mengerti. Tapi beda ketika kalian masuk ke masyarakat. Kalian berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang yang mungkin jauh di bawah kalian umurnya, atau yang jauh di atas kalian umurnya. Orang yang bisa memahami kalian
dengan bahasa kalian, atau malah orang yang tidak berpendidikan mungkin ya, maaf, tidak berpendidikan dalam artian mereka akan menolak mentah-mentah, malah menganggap kita sinis, menganggap kita anak kecil, bla 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 segala macam, jeleknya kita dilihat jelek pokoknya sama mereka. Itu melatih mental kita banget. Gitu. Dari apa nih? Misalkan di rumah kalian ada pengajian anak-anak, pengajian remaja masjid, ikutlah. Terus ada apa lagi? Ada bakti sosial, ada gotong royong, kerja bakti, ikutlah. Apalagi yang paling penting, kalau di rumah kalian ada organisasi Karang Taruna, ikut. Kenapa? Karena itu benar-benar melatih kalian yang namanya kerja sama tim. Ya, ada abang-abang, adik-adik, segala macam, kumpul semua di situ. Terjun ke masyarakat langsung, rumah ke rumah, door to door, untuk berkomunikasi sama mereka. Apalagi kalau lagi ada lomba nih, acara 17-an. Udah ngumpul lu kalian ngurusin emak-emak ribut, minta lomba balap karung, lomba makan kerupuk, segala macam. Kalian harus tahu bagaimana cara komunikasi dengan emak-emak yang seperti itu. Gitu kan. Karena kalau emak-emak pada umumnya nih, kan agak ribet nih. Kita ngomong apa salah aja nih di mata mereka. Itu melatih mental kita biar kuat. Kayak emak-emak kalau kita belok di jalan nih, dia mau ke kanan tapi sana ke kiri. Gitu. Itu contohnya tuh. Itu baru satu. Kalau kalian terjun ke masyarakat, lebih banyak lagi emak-emak yang kayak begitu. Nah, pusing kalian. Nah, melatih mental itu di situ. Dari rumah ke rumah, minta uang iuran buat 17-an, malah dibilang minta. Malah diomel-omelin. Apaan sih 17-an, bla 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 bla, diomel-omelin. Melatih mental. Karena ibu pun ikut Karang Taruna dari ibu lulus SMP kelas 9. Udah ikut gabung lah. Ibu melihat, memperhatikan segala macam. SMA ibu juga ikut OSIS segala macam. Ibu tahu nih gimana cara jadi seorang pemimpin. Tapi karena ibu merasa ibu belum pantas memimpin, karena ibu pun belum baik, ibu nggak berani untuk menjadi seorang pemimpin. Karena berat tanggung jawabnya untuk memimpin. Dan ibu belum memiliki bakat itu di diri ibu. Ibu hanya bisa membagikan ilmunya saja ke kalian. Untuk sharing sama kalian. Membangun mentalnya tuh kayak gimana. Jangan dikit-dikit kena anak TikTok nih, kena sosmed, kena mental. Diomelin dikit, kena mental. Gitu kan. Dicemooh dikit, kena mental. Apa sih kena mental emangnya? Gak usah lah kayak gitu. Nah, kita buktiin kalau mental kita ini kuat nih. Karena kita seorang pemimpin. Kita harus punya mental yang kuat. Mau dicemooh orang, mau dibombardir orang dengan omongan-omongan pahit. Kita cerna baik-baik. Masukin kotak kita. Kalau emang nggak benar, nggak usah hiraukan. Kalau emang benar, ada yang benar-benar kerasa ke kita, buat bahan introspeksi diri kita sendiri. Kita ngelatih mental supaya kuat. Nah, mental seorang pemimpin yang menjadikannya kuat dalam pertempuran, bahasanya pertempuran, menghadapi pribadi-pribadi yang unik. Di antaranya adalah yang pertama, kalian harus punya keberanian fisik. Ya. Jadi nggak cuma mental, tapi fisik kalian juga harus berani. Jangan cuma ngomongnya doang berani, pas dihadapin, ciut. Nggak jadi, saya ampun. Janganlah. Hadapin semuanya. Mau kalian badannya kecil, gede, lawan yang lebih gede, atau lawan lebih dewasa. Jangan takut selama kalian benar. Adalah keberanian yang dapat dari pengayaan, pemahaman, serta kecerdasan yang terus diasah. Kecerdasannya apa? Kecerdasan dalam kalian berkomunikasi, kecerdasan emosional kalian, semua diasah, dilatih sedari dini. Hingga nanti kalian makin bertambah umurnya. Lalu yang kedua, keyakinan. Yang pertama, kita harus yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pastinya. Ya, kita yakin sama Allah, saya punya bakat nih. Saya mau jadi pemimpin. Saya yakin Allah sudah mengutus saya menjadi khalifah. Saya di bumi aja jadi khalifah, jadi pemimpin di muka bumi. Berarti saya ada bakat nih dari Allah. Saya asah aja lagi, saya yakin saya pasti bisa, insya Allah. Saya yakin, jangan malah goyah. Mungkin beberapa kali adalah masa-masa goyah. Tapi jangan terlena sama hal itu. Di sini kita harus tetap yakin pada pendirian kita, pada pijakan kita. Yang ketiga, tetap positif nih. Positif, selalu melihat segala permasalahan dan keadaan dengan sisi positif, sudut pandang yang optimis. Kayak Ibu bilang tadi, cemoohan, kritik, saran, apapun itu, kalau kita masuknya negatif,
kita jadi baperan, mental kita jadi down, lemah, ciut, apapun itulah. Jadi seorang pemimpin, kita harus bisa memprosesnya dengan positif. Ya, kayak gitu. Lalu, adaptif. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan apapun, meskipun bertolak belakang dengan pribadi dan karakter kalian. Makanya ibu selalu bilang, contohlah seekor iguana. Kenapa iguana? Ayo. Kenapa iguana? Bunglon? Karena suka Mudah warna beradaptasi coklatnya. di tempat lingkungannya. Mudah berkamuflase. Dia nginjek di batang pohon coklat, dia jadi coklat. Dia ngumpet di semak-semak hijau, jadi hijau. Dia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dia berpijak. Bukan lingkungannya yang menyesuaikan diri sama warna dia, bukan. Masuk kita sebagai manusia, dimanapun kita yang harus menyesuaikan. Bukan dalam artian kita muka dua, kita punya kepribadian yang banyak, bla 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 bla. Tapi kita sebagai manusia memang harus bersosialisasi dan menyesuaikan diri. Nggak mungkin kan kita gaul sama ibu-ibu pengajian, bapak pengajian, tapi kita aja pakai baju Jepang. Gitu kan, yang cewek-cewek pakai hot pants, nggak mungkin. Rambut pirang-pirang kan nggak mungkin. Ngumpul sama orang-orang soleh sambil ngaji, kita ngomongnya malah bak ibu ragunan semua keluar, kan nggak mungkin. Kita yang harus menyesuaikan diri. Ya, jadi kita harus belajar menyesuaikan diri itu hal yang susah-susah gampang sebenarnya. Itu ada trik-triknya sendiri lah gitu. Mungkin gampang nih ada trik yang menyesuaikan diri. Tapi ketika kita lakuin, susah sebenarnya. Makanya dari sekarang belajar. Kalau kata ibu, dari sekarang kita harus belajar contoh kayak bunglon. Ya. Ingat, kalau misalkan di tempat baru, oh ya Bu Citra bilang nih, harus kayak bunglon. Masuk SMA baru, oh ya Bu Citra bilang nih, harus kayak bunglon. Kita yang menyesuaikan diri. Jangan maunya kita yang ditarik-tarik, atau kitanya yang mereka harus, oh iya, saya maunya saya diperhatiin. Enggak. Kamu bukan pusat dari alam semesta ini, Nak. Jadi jangan berharap kamu menjadi pusat perhatian dengan semudah itu kalau kamu tidak bisa menyesuaikan diri. Ya. Lalu, ada jangan menyerah. Ini hal yang penting. Digembleng biar mental kalian kuat. Dikritik sama bapak ibu guru sama teman. It's okay. Jangan dijadiin baper. Jadiin itu sebuah bahan introspeksi diri. Supaya kalian terus maju, terus sukses. Ya, nggak gampang menyerah dengan keadaan, lingkungan, atau orang-orang sekitar kalian yang kasih komen negatif ke kalian. Lalu, amati. Selalu mengamati perubahan, situasi, dan kondisi yang dihadapi untuk tetap memberikan pengaruh pada orang lain. Kita jadi orang yang peka. Jangan sampai, nggak peka banget sih, jadi orang cuek bebek. Enggak, jadi pemimpin itu nggak boleh cuek bebek. Kita harus peka, simpati, empati sama orang lain, sama keadaan, sama lingkungan. Jadi buat yang cuek-cuek, nggak sadar nih, gitu. Belajar dari sekarang buat mengamati. Jadilah sosok yang mengamati. Temennya diem aja, jangan kamu ikutan diemin. Kamu amati, siapa tahu dia diem, tapi dia bermasalah dan butuh bantuan. Butuh kamu buat cerita, butuh kamu buat menyelesaikan masalahnya dia. Jangan jadi orang yang cuek. Amati, ya. Lalu, belajar. Kayak moto hidup ibu, learn to live, live to learn. Apa artinya? Ada yang tahu nggak? Belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Kita sebentar ya, Nak. Ibu mau ngecas dulu. Belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Kenapa dibilang belajar untuk hidup, hidup untuk belajar? Ada yang paham nggak maksud dari moto ibu? Coba, menurut versi kalian. Ada yang bisa mencerna? Adakah yang bisa mencerna? Kenapa? Hidup untuk belajar dan belajar untuk hidup.
Atau hidup untuk belajar untuk hidup untuk belajar, sama aja. Ayo. Apa perbedaan kata dari belajar untuk hidup dan hidup untuk belajar? Belajarlah sampai seumur hidup dan hidup Apa? dan Bilang? hidup itu adalah memanfaatkan hidup untuk belajar. Oke, itu versi Bila. Coba yang lain, ada lagi nggak? Kalau menurut saya belajar buat hidup itu, supaya kita bisa hidup itu kita harus belajar apa aja, kan belajar beradaptasi dengan lingkungan. Kalau hidup untuk belajar, ya hampir seumur hidup kita bakal kita habiskan untuk belajar hal baru, belajar. Kalau menurut saya sih begitu ya, Bu. Itu menurut Alvin. Yang lain ada lagi? Menurut pandangan? Kalau menurut saya, hidup untuk belajar itu jadinya kita hidup, nggak cuma hidup aja, kita dapat ilmu juga dari apa yang mengapa kita hidup gitu. Terus? Itu aja. Oke. Hidup untuk belajar dan belajar. Belajar untuk hidup itu adalah kita hidup di dunia, kita mempelajari banyak hal. Belajar untuk hidup. Belajar untuk kita tetap hidup. Belajar untuk kita survive, bertahan hidup. Apa yang dipelajari? Dari kita baru lahir, kita belajar melatih bernafas, kita belajar melihat, kita belajar berbicara, belajar buat memberikan isyarat kepada ibu kita ketika kita haus, kita nggak bisa ngomong. Belajar mengucapkan mbak, bu, bebo dari kecil kan. Terus kita belajar berdiri, belajar merangkak, belajar makan sendiri. Sampai kita nanti tua, kita belajar untuk bertahan hidup. Mempelajari lingkungan kita, mempelajari orang-orang di sekitar kita. Sedangkan hidup untuk belajar, sedangkan hidup untuk belajar adalah kita hidup sepanjang hayat dipenuhi oleh belajar. Dari manapun kita bisa belajar. Jadi jangan pernah bilang, saya bosan belajar, saya tidak mau belajar, saya capek belajar. Jangan. Dari kita di dalam kandungan sampai kita nanti di liang lahat, kita selalu terus-menerus belajar. Termasuk membangun mental ini adalah belajar bertahan hidup, nah, belajar survive dari kehidupan kita. Learn to live. Makanya, belajarlah dari hal apapun itu. Kalau kalian suka komik, suka manga, suka meme, suka apa lagi, film-film, fiksi, film-film fantasi gitu, banyak yang bisa diambil pelajaran dari situ. Dari manapun kalian bisa belajar. Kalau kalian mau belajar tanpa kalian sadari, atau bahkan kalian sadari, proses belajar itu benar-benar dari kalian baru lahir sampai akhir hayat. Makanya moto ibu kayak gitu, learn to live to learn. Nah, kita sebagai manusia akan terus-menerus belajar. Kan kamu ibaratkan SMA lulus nih, saya lulus SMA nggak mau kuliah, saya capek belajar. Loh, kamu kerja di tempat baru, misalkan kamu kerja di kasir Indomaret, kamu belajar lagi, belajar berpengalaman mesin kasir, belajar melayani customer, belajar buat menghitung kalkulator mesin, kayak gimana untuk menata barang segala macam, kan belajar juga. Benar nggak? Benar. Kita di dunia ini terus-menerus belajar. Jadi jangan pernah bilang, saya capek belajar. Apalagi kalau kamu mau jadi seorang pemimpin. Pembelajaran nggak cuma dari atas kamu lagi, tapi kamu bisa memetik sebuah pelajaran dari bawah kamu. Dari manapun itu kamu bisa belajar. Kalau kamu memang seorang pemimpin yang kuat mentalnya, yang tangguh. Nah, lalu pikirkan ya, bertindak dengan
pemikiran yang matang, tidak boleh gegabah, nggak boleh jadi pemimpin yang emosian, terus pikirnya kemana-mana terus ngambil keputusan. Nggak boleh. Kalau jadi pemimpin, kita harus bisa mengendalikan marah kita, kontrol emosi kita, tetap berpikir positif, tidak bertindak saat kita merasa marah emosional, karena itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Nggak boleh, ya. Tetap harus namaste, tenang. Nggak boleh emosian, terus kita ngambil keputusan, bertindak buat anggota kita, mentang-mentang kita marah. Nggak boleh. Kamu bukan jadi pemimpin yang membawa kesuksesan, tapi membawa kesengsaraan, kasihan anggota kelompok kamu nantinya. Lalu peduli, kayak Ibu bilang tadi, kita nggak boleh yang namanya cuek-cuek jadi pemimpin tuh. Kita harus belajar peka, peduli. Nggak usah sama temen deh, kalau masih berat. Kamu bisa peduli sama binatang sekitar kamu, sama tumbuhan sekitar kamu, sama benda-benda yang ada di kamar kamu. Apakah rapi, apakah berantakan, apakah rusak, itu hal yang penting, yang mungkin sepele buat kamu, tapi itu jadi landasan buat belajar kamu untuk jadi orang yang peduli terhadap semuanya. Lalu menjaga diri, mempertahankan diri kamu dari rongrongan lingkungan dengan selalu melakukan hal-hal yang baik dan menjaga diri kamu dari perbuatan yang dapat mencoreng nama baik kamu ataupun anggota kelompok kamu. Kalau kamu belum bisa menjaga diri kamu, bagaimana kamu mau menjaga anggota kelompok kamu? Kalau kamu masih melakukan hal-hal yang keji dan mungkar, bagaimana kamu jadi pemimpin yang dapat membimbing anggota kelompok kamu ke dalam hal yang lurus, yang baik? Toh kamu juga nggak ngelakuin, buat apa? Lalu kerjasama, teamwork. Nggak boleh jadi pemimpin yang egois, yang maunya A, ayo semuanya harus A, ikutin saya. Nggak boleh kayak gitu. Semua ada yang namanya kesepakatan. Musyawarah mufakat. Kalau kalian belajar IPS, PKN, ada musyawarah mufakat. Musyawarah supaya gimana nih maunya anggota kelompok? Apakah sejalan nggak sama saya? Bentar, azan. Kita dengerin azan dulu ya. Di rumah ibu azan soalnya. Sama Bu, di sini juga. Oke, kita dengerin azan dulu ya.
Siapa yang mau memimpin membacakan doa sesudah azan? Ayo. Ya. Oke, silakan Al-Farabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan lil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asyul maqamam mahmudanil lazi wa innaka latuhliful mi'ad. Terima kasih Al-Farabi. Contoh dasar mau berani ya. Oke, diterapkan sama Al-Farabi. Oke, selanjutnya kerjasama. Ya, kerjasama atau teamwork ini sangat amat diperlukan. Baik kalian sebagai pemimpin itu mengatur kerjasama anggota kalian dengan kamu gitu kan, jadi sebagai pemimpin, atau kamu bagaimana caranya menghubungkan atau membuat koneksi antara anggota-anggota kamu supaya kerjasamanya benar. Itu PR. Kamu bisa bekerja sama dengan anggota kamu, tapi belum tentu sesama anggota kamu dapat bekerja sama dengan baik. Disitulah kamu sebagai pemimpin mengkontrol, melihat, mengawasi, dan mencari cara bagaimana supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik, mempunyai teamwork yang bagus, sehingga kita semua nih sebagai satu anggota kelompok bisa majunya bagus, suksesnya bareng, poinnya plusnya bareng. Jadi nggak cuman ya udah teamwork kerja bareng-bareng, tapi di belakang main sikut-sikutan, main tusuk-tusukan istilahnya gitu kan, main kata-kataan, main gunjing-gunjingan. Jangan sampai ada hal seperti itu. Yang berat siapa? Kalian sebagai pemimpin. Apakah bisa dikatakan sebagai pemimpin yang baik dan benar? Belum. Karena anggota kelompok kalian pun masih urak-urakan istilahnya gitu kan, tidak dapat bekerja sama dengan baik. Selalu menjadikan kerjasama sebagai bentuk hubungan personal yang intensif dalam pengembangan diri. Jadi, kalian bisa berbicara, berkomunikasi dengan lancar sesama anggota kelompok, dengan bawahan kalian, dengan atasan kalian, membangun sebuah teamwork yang benar-benar sehat. Gitu. Lalu, yang terakhir adalah fokus. Tidak beralih pada masalah ya. Kalau ada masalah tuh kayak ya udah ada masalah selesai terus fokus ke tujuan utama. Bukan malah berlarut-larut dalam masalah. Oh, ada masalah. Saya pusing masalahnya kayak gini. Gimana dong? Gimana nyelesain? Dipikirin terus masalah bikin galau tapi nggak diselesain. Buat apa? Ibaratnya kayak kita lagi dipimpin, cemooh orang nih. Kita terus dengerin cemoohan orang. Kita pikir sampai galau, stres, bingung, kerjaan jadi drop, jadi down. Buat apa? Ini kita fokus ke tujuan kita daripada kita mikirin omongan orang, mikirin pendapat orang yang negatif. Mendingan ya kita fokus aja sama tujuan utama kita apa. Tujuan bersama kelompok anggota itu apa. Fokus untuk memperbaiki diri kamu sendiri sebagai pemimpin dan memperbaiki kinerja kelompok kamu. Jadi pemimpin berat banget. Tanggung jawabnya berat. Kalian harus nih yang namanya memegang tanggung jawab orang-orang banyak nih. Semuanya harus berani, harus namanya rela berkorban, mementingkan anggota kelompok daripada kepentingan pribadi. Apa sanggup? Apakah punya mental seperti itu kamu? Semua orang pengen jadi pemimpin. Tapi apakah pantas jadi pemimpin? Kalau dikit-dikit mentalnya udah kayak, Bu, saya nggak berani, Bu, saya takut. Bu, jangan saya mulu, Bu, aku nggak mau. Atau udah mau, saya mau, Bu, maju. Lu gini ya, lu gini ya, lu gini ya. Bisa jadi pemimpin, tapi nggak pantas. Tidak baik menjadi seorang. Dari itu, kita dari sekarang belajar dasar-dasarnya untuk menjadi seorang pemimpin. Lewat LDKS, lewat materi Bu Citra yang Ibu berikan untuk kamu cerna nih, kamu menyadari apakah mental kamu kuat apa enggak dari sekarang. Emang sih kalau masih lemah Bu, kayaknya saya masih belum sampai. Emang, kan Ibu bilang semua butuh proses buat belajar. Tapi di proses inilah kamu harus bisa bangkit satu langkah lebih maju dalam proses
menumbuhkan mental kepemimpinan kamu lewat LDKS ini. Gitu kurang lebih materi dari saya. Sampai sini selesai, Ibu kembalikan ke moderator. Terima kasih anak-anak semua. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Citra Karina SPD. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab. Jika ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, diharapkan mengaktifkan video dan meminta izin untuk mengajukan pertanyaan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum, Bu. Saya Waalaikumsalam. Siapa ini? Indisa. Oke, Indisa mau tanya apa? Apakah seseorang harus wajib memiliki jiwa kepemimpinan dan kenapa seseorang harus memiliki jiwa kepemimpinan? Maaf, Bu. Oke, gak apa-apa. Apakah semua orang harus punya jiwa kepemimpinan? Betul, Indisa. Pertanyaannya. Iya, Bu. Betul. Oke. Apakah semua orang harus? Enggak sih. Menurut Ibu, apakah semua orang harus? Kenapa? Karena balik ke dirinya sendiri. Apakah kamu mau jadi seorang pemimpin? Ataukah kamu mau menjadi seorang jamaah aja nih? Gitu kan. Mau jadi pengikut aja? Mau jadi anggota aja nih? Apakah mau jadi imam? Apakah mau jadi makmum aja nih? Ngikutin. Kalau emang kamu nggak mau jadi imam, nggak mau jadi pemimpin, nggak punya jiwa kepemimpinan, it's okay. Nggak apa-apa. Itu bukan suatu kewajiban. Tapi kalau misalkan kamu memang mau banget jadi seorang pemimpin, harus mau, atau memang kamu sudah punya bibit-bibit bakat dalam diri kita. Kan Ibu bilang tadi, seorang pemimpin atau jiwa kepemimpinan itu sebuah gift atau pemberian dari Allah, itu bakat. Entah itu memang dari lahir kita sudah punya, tinggal kita asah, ataukah kita mencari bakat itu sendiri dengan cara yang melatih kemampuan mental kita. Kalau mau jadi orang biasa aja, terus kamu nggak mau jadi pemimpin, tapi pada kamu punya bakatnya, ya udah kamu nggak bakal berkembang. Oh ya udah, meskipun saya mau, saya bisa, tapi saya malas, nggak mau, saya mau jadi orang biasa aja. Itu lama-lama bakat pemimpinnya hilang, dikit-dikit hilang. Ya udah jadi jemaah aja di belakang, gitu. Jadi makmum aja di belakang, nggak jadi pemimpin, nggak jadi gitu, Indisa. Jadi apakah wajib? Nggak wajib. Yang wajib itu sholat 5 waktu, sayang. Beribadah. Gitu. Terus pertanyaan apa lagi tadi? Kenapa seseorang harus memiliki jiwa kepemimpinan? Seseorang harus punya jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena dia jadi seorang pemimpin. Kalau dia nggak mau jadi seorang pemimpin, jadi rakyat biasa, itu bukan hal yang wajib, bukan hal yang harus. Ya udah saya ngikut aja lah, saya ngekor aja lah. Gitu. Beda sama orang yang memang jadi jiwa kepemimpinan nih, punya, dia mau gitu. Saya harus punya, saya harus tangguh, saya harus mampu jadi seorang yang ada di depan barisan. Gitu, Indisa. Sampai sini paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama, Indisa. Oke. Lanjut, moderator. Assalamualaikum, Bu. Dela mau nanya. Siapa nih, Dela? Oke, Dela mau tanya apa? Kan memiliki mental seorang pemimpin kan harus banyak yang dilakuin. Nah, kalau misalnya kita salah satu dari banyaknya itu semua untuk menjadi mental seorang pemimpin, apakah astaga salah, Bu. Maksudnya tuh gini. Memiliki mental seorang pemimpin kan banyak yang harus dilakuin. Nah, misalnya salah satu dari itu semua kita nggak bisa lakuin, apakah bisa menjadi seorang pemimpin? Bisa. Karena ini hanya keseluruhan manusia, kan nggak ada yang sempurna, nak. Manusia nggak ada yang sempurna. Apalagi di masa-masa kalian yang masih seumur segini, tidak mungkin kalian punya ini semua, nggak mungkin. Kok hilang? Oke, tutupan. Nggak mungkin kalian punya ini semua. Kenapa Ibu bilang nggak mungkin? Ini semua tuh dilatih. Ini semua ada seiring berkembangnya usia kalian. Baik
nanti seiring bertambahnya usia kalian sadari atau kalian tidak sadari kamu punya ini semua nanti. Kalau kamu mau belajar, kalau kamu benar-benar mau jadi seorang pemimpin. Apakah salah satunya nggak ada? Nggak apa-apa. Nobody perfect. Betul. Nggak ada manusia yang sempurna. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita tetap optimis, mau mencoba, mau berusaha. Bukan dengan karena nggak punya salah satu dari ini semua nih, langsung jadi, saya nggak bisa kayak gini, saya bukan pemimpin yang baik. Nggak kayak gitu. Manusia nggak ada yang sempurna. Kurang 1, 2, 3, 4, 5, nggak apa-apa. Yang penting kamu memang mau niat dengan sungguh-sungguh memegang rasa tanggung jawab, keberanian, peduli, insya Allah bisa jadi pemimpin yang amanah, yang sukses. Kayak gitu. Manusia nggak ada yang asal kita tetap mau berusaha. Bu, terima kasih. Bu, permisi Bu. Ya, Saya mau nanya. Aleta. Jihan aja dulu Bu. Oh, Jihan. Oke, Jihan. Bu, jika ada seseorang yang ingin mencoba menjadi pemimpin, tetapi mental dia tuh nggak kuat, tapi potensi dia dalam kerjasama dan peduli satu sama lain, bagus. Apakah dia pantas Bu menjadi pemimpin? Pantas tidaknya itu yang menjawab waktu. Karena yang bilang tadi, mentalnya belum kuat. Semua orang pasti punya titik balik di mana mentalnya down, di mana dia akan bangkit lagi. Mental seorang tuh bakal naik turun. Situ digembleng, dilatih sampai kita benar-benar punya mental yang kuat, sampai kita jadi benar-benar pantas menjadi seorang pemimpin. Patokannya apa nih kita pantas apa enggak jadi seorang pemimpin? Patokannya adalah anggota kelompok kita ini bisa kita ajak kerjasama dan komunikasi dengan baik atau tidak. Sama kita itu nyaman atau tidak. Atau malah takut, atau merasa kita diktator, atau kita nggak beres, tergantung anggota kelompok kita. Mereka yang menilai. Karena jelek buruknya, baiknya kita, ya mereka yang tahu. Kinerja kita kayak gimana, mereka yang tahu. Jadi pemimpin itu, kita nggak cuma yang namanya merintah-merintah aja, tapi kita juga harus dengar apa kata bawah, apa kata mereka, bahan introspeksi diri kita, kurangnya kita kayak gimana. Mereka yang mereview. Buat patokan apakah kita pantas atau tidak jadi seorang pemimpin. Bukan dari omongan orang yang di luar anggota kamu. Karena mereka hanya melihat luarnya aja kita kayak gimana. Tapi dalamnya banget kita gimana sama anggota kita yang tahu. Patokan dari mana, kita sukses apa enggak. Dari apakah anggota kita sejahtera, ataukah malah merasa mereka nggak dipimpin sama kita, atau mereka merasa kita tuh bukan pemimpin tapi diktator kayak Hitler gitu kan, semuanya perintah aja gitu. Jihan, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Saya mau nanya dong. Sebelum nanya, benerin dulu kerudungannya. Apa itu? Bu, saya. Ya udah, saya dulu deh Bu yang nanya Bu. Oke, silahkan Mahriansyah. Kalau jadi pemimpin itu apa dia harus pintar atau enggak tuh? Di awal itu ada kalimat, jadi pemimpin itu tidak harus pintar atau cerdas. Yang penting dia mau belajar, dia berani, udah cukup. Karena pintar doang kadang nggak cukup, nak. Kadang kalau kita terlalu pintar, kita malah jadi sok pintar di depan orang lain, malah jadi menjengkelkan. Kalau kita mau belajar, nggak harus pintar, kita mau belajar nih, kita belajar salah kita belajar maunya anggota kita apa, kita belajar memahami situasi segala apapun itu, kita berani ngambil resiko, berani buat apapun itu, insya Allah kita tetap pantas jadi seorang pemimpin. Cerdas doang, takutnya nanti malah jadi sok pintar, nyuruh-nyuruh, oh saya lebih tahu dari kamu ya, kamu jangan sok-sok ngatur saya, kan saya pemimpin. Takutnya kayak gitu. Karena kadang yang terlalu pintar kebangetan, takutnya nanti malah sombong, jadi sok merasa sudah bisa, merasa mau jadi pemimpin yang malah otoriter, nggak demokratis gitu. Mahriansyah. Ya Bu. Oke. Aleta sudah? Sudah Bu. Oke.
Saya mau nanya dong Bu, kalau misalnya seorang pemimpin, dia tuh mau jadi pemimpin cuma kayak gila jabatan doang, jadi dia nggak benar-benar niat jadi pemimpin, terus itu bakal ada pengaruh besar nggak sih Bu untuk anggota sama pengikutnya dia? Oke, kalau emang mau jadi pemimpin doang, pengaruhnya ada apa enggak? Ada. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya besar banget. Entah itu memang kinerja anggotanya juga menurun, malah jadi leha-leha, atau malah anggotanya jadi kerja rodi buat menghidupi si kepalanya, ketuanya. Pengaruhnya besar banget. Baik buruknya anggota, lingkungan, tergantung ketuanya. Misalkan, nggak usah jauh-jauh deh, ketua OSIS misalkan nanti. Ketua OSIS cuma pengen, ya udah saya mau jadi ketua OSIS Al Hasanah biar saya terpampang nyata aja nih di akun Instagram OSIS Al Hasanah gitu kan. Biar keren aja dilihat orang-orang. Padahal kinerjanya nggak ada. Terus anggotanya nggak dipeduliin, nggak bikin aktivitas apapun, nggak bikin kegiatan apapun, nggak bantu guru, cuma ya udah mejeng nama aja gitu di sosmed, di struktur organisasi. Jadinya apa? Jadinya OSIS Al Hasanah meredup. Nggak ada kegiatan, mau ngapain? Anggotanya nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain. Terus nggak ada yang kenal. Ya kamu siapa sih OSIS? OSIS dari mana, emang pernah ada kegiatan? Nggak ada. Kamu jadi ketua OSIS nih. Ketua OSIS mana? Al Hasanah. Aku baru tahu sih, nggak pernah kelihatan, nggak ada acara, nggak ada ini itu, nggak ada sosialisasinya. Rugi kan? Beda lagi kalau misalnya emang ketuanya dengan sepenuh hati mau jadi ketua OSIS nih, yang bermartabat, bertanggung jawab, peduli, berani, aktif semua tuh, ikut organisasi, pertemuan sekolah, bla bla bla. Yang harum bukan nama sekolah doang, tapi nama dia juga. Oh, ini ya ketua OSIS Al Hasanah yang bagus itu ya, yang anggotanya hebat-hebat. Ibarat kan satu kecepretan semua, nak. Itu beruntun semuanya. Apakah berpengaruh? Sangat amat berpengaruh. Makanya kalian sebagai pemimpin menentukan bagaimana bawahan kalian. Apakah bawahan kalian akan bertahan sama kalian, ataukah malah jadi pemimpin yang baru? Gitu, Alita. Oke, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama. Siapa nih? Maharani, Bu. Oke, Maharani. Bagaimana cara membedakan pemimpin yang pantas dan tidak, Bu? Pemimpin yang pantas atau tidak, cara membedakannya gimana? Kita tidak bisa membedakan dengan kasat mata banget. Tadi kayak pertanyaannya siapa tadi tuh? Jihan kalau nggak salah ya pertanyaannya. Apa siapa, ibu lupa tuh tadi. Jadi yang bisa membedakan apakah pantas atau tidaknya seorang pemimpin itu adalah anggotanya. Karena mereka yang tahu seluk-beluknya kinerjanya bagaimana. Jadi kalau ada orang lain di luar anggota kelompok yang menilai, oh kamu tuh nggak pantas jadi ketua, kamu tuh nggak ada kerjaan gini. Loh, emang kamu tahu fullnya kayak gimana mereka bersama anggotanya, bersama strukturnya, kerjaannya, emang tahu? Enggak kan? Yang tahu, yang bisa memandang pantas atau tidak adalah orang-orang yang berada di anggota tersebut. Di luar dari itu, jangan dengerin, karena mereka hanya tahu luarnya aja, nggak tahu dalam-dalam. Kalau kamunya kepo nih, kamu udah jadi ketua OSIS misalkan, atau jadi ketua apapun itu, kamunya kepo, pantas nggak ya kira-kira? Bukalah forum. Forum apa? Forum untuk berbicara. Saling mereview. Mereviewnya dalam artian, oh iya saya nggak suka kamu di sini begini, gini, kurangnya gini. Terus saling terbuka, mau menerima kritik dan mau dikritik dan mau mengeritik orang lain tanpa yang namanya ada rasa dendam. Nah biar apa? Biar sama-sama maju, biar sama-sama tahu, wah ternyata kurang saya di sini, ternyata saya introspeksinya harus di sini. Yang tahu yang bisa menentukan pantas tidaknya itu di dalam anggota kelompok tersebut. Itu Maharani. Jadi bukan orang lain yang menentukan. Ada lagi Maharani? Iya, Bu, alhamdulillah. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Apa nih? Winsa. Bagaimana kita meyakini diri kita bahwa kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Gimana? Bagaimana kita meyakini diri kita sendiri
bahwa kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana kita meyakini diri kita? Nah ini, bagaimana kita yakin kalau kita pemimpin yang baik? Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana meyakini diri kita? Jawabannya ada di diri kamu sendiri. Apakah dalam hal-hal ini kamu sudah bisa melewatinya? Hal-hal yang di sini nih, kayak gini, apakah kamu sudah bisa melewatinya atau tidak? Atau malah kamu kebanyakan mengeluh, terus bukannya mencari solusi, malah kamunya mengeluh, menggerutu, malah menyalahkan keadaan segala macam. Bagaimana cara meyakininya? Kalau kamu sudah bisa ini semua nih, sudah bisa, terus kamu melihat kelompok kamu bahagia, sejahtera, sukses, semuanya senang, berarti kamu berhasil. Kamu harus yakin kamu memang dilahirkan menjadi seorang pemimpin mereka. Kamu menjadi pemimpin yang baik, kamu harus yakini itu. Tapi kalau misalkan kamu dalam hal ini semua nih, kamunya ada yang kurang, ada yang malah kayak tadi gue bilang gerutu, ngedumel segala macam, harus dipertanyakan. Kamu sudah siap belum menjadi seorang pemimpin? Jadi jawabannya adalah diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu menanya ke orang lain, yakin gak sih milih gue? Yakin gak sih? Ntar mereka malah kayak, gimana ya? Terus mikir-mikir lagi, pusing lagi. Gitu. Jadi pendapat orang boleh kita dengar, tapi tetap bagaimana meyakinkan diri sendiri? Ya, diri kamu sendiri. Berkaca, sering-sering berkaca. Berkacanya dalam artian bukan kita ngaca, saya cantik ya, nggak, bukan gitu doang. Tapi berkacanya untuk buat kita ngoreksi diri sendiri. Oh ya, saya kurangnya di sini ternyata ya. Saya harus begini ternyata ya. Makanya kalau misalnya jadi ketua sebuah organisasi, perlu juga kalian nanti buat yang namanya saling mereview, saling mengkritik dan memberi kritik. Tapi dalam artian yang baik, ngomongnya yang baik, jangan yang kayak malah marah-marah gini segala macam. Kan lebih baik kayak gitu kan, daripada kita mengkritiknya di belakang doang, beraninya nih ngedumel di belakang, atau kita maunya dengerin orang ngekritik kita tapi kita nggak mau terima. Nggak boleh kayak gitu. Jadi bagaimana meyakinkannya? Tanya. Dan pendapat orang lain sedikit-sedikit kamu saring-saring. Gitu, Kunsa. Oke, terima kasih. Sama. Moderator, bagaimana? Masih lanjut buka pertanyaan? Jadi yang menjadi OSIS kepemimpinan itu tidak harus pintar gitu, Bu. Tidak harus pandai. Tidak harus pintar, tidak harus pandai. Asal dia berani, mampu, dan mau belajar. Yang terpenting punya potensi yang bagus ya, Bu. Punya potensi yang bagus. Percaya diri. Pinter doang tapi nggak punya potensi, nggak berani, nggak percaya diri, terus apalagi nggak peduli, nggak apalagi tuh, nggak peduli, nggak mikirin orang lain, nggak mau kerja sama, buat apa sayangku? Gitu. Nah Ibu, saya mau tanya dong Bu. Iya, apa Syakira? Gimana cara buat ngebangun percaya diri, buat ngebuka suara, buat dalam berorganisasi gitu Bu, ngebuka suara gitu. Buat berani percaya diri. Intinya gimana ya, kalau misalkan buat berani percaya diri itu, satu, yang harus kamu tanemin adalah jangan dengan omongan orang lain dulu. Lakuin apa yang pengen kamu lakuin. Kamu mau tanya. Jangan bikin pendapat orang lain, jangan pikirin kayak cemoohan, kayak, apaan sih nanya mulu, caper, jangan, usah peduliin. Kamu berani, mau buat percaya diri, buat kamu. Salah belakangan, karena manusia tempatnya salah. Kita di sini buka forum kayak gini sama-sama buat belajar. Dia nyorakin belum tentu dia benar, ya kan? Kita sama-sama belajar. Kalau ada pendapat, semua orang berhak berpendapat. Semua orang mempunyai pendapat yang beda. Makanya kalau misalkan buat percaya diri, kuncinya adalah jangan dengerin omongan orang lain dulu. Anggap aja angin kentut, biar kamunya berani. Gitu. Karena rata-rata orang nggak percaya diri karena apa? Karena udah keburu jiper dulu, udah takut duluan, udah kayak, saya takut Bu, nanti saya dicemooh, saya disorakin Bu, saya ntar digini-giniin Bu. Gitu. Jadi yang paling penting buat menemukan percaya diri adalah jangan dengerin cemoohan orang lain.
Gitu. Dan satu hal, kalau misalkan ada teman kalian mencoba hal itu, kalian sebagai pendengar yang misalkan dari anggota itu ada orang yang mencoba buat berani mengemukakan pendapat, menjelaskan, buat bertanya, hargai orang lain. Kalau kalian mau dihargai, jadi kita diem, kita hargai dia mau bertanya, berpendapat. Orang lain pun akan melakukan hal yang sama dengan kita, support. Karena keberanian dia, karena dia mau mencoba berani, percaya diri. Contoh, saat ibu kuliah, itu ada teman ibu yang benar-benar dia takut. Dia takut, dia nggak berani, setiap presentasi dia tunduk aja, dia nggak mau ngomong. Sampai lambat laun, kita sudah akhir semester, mau nggak mau dia harus berlatih dong buat percaya diri, ngomong depan orang, buat presentasi. Saat dia maju, ibu nggak mau nih. Nah, namanya kepercayaan diri dia jadi down gara-gara teman-teman yang lain nyorakin dia, bercandain dia. Ibu sebagai temennya yang mau dia percaya diri, karena ibu tahu rasanya takut tuh kayak gimana. Saat dia maju, dia udah mulai gemeteran di gelagap. Satu hal yang bisa ibu lakukan adalah ibu mendukung dia dengan cara ibu tepuk tangan dengan bangga, karena dia sudah mau maju ke depan. Dan satu kelas, alhamdulillah, mengikuti positive vibes ibu gitu kan, mengikuti ibu tepuk tangan buat menyemangati dia. Dan akhirnya dia mampu buat presentasi, ngomong di depan kelas, menjelaskan materi, menjelaskan rincian paparan apa segala macam. Sampai dia lulus sidang segala macamnya, jadi sarjana, jadi guru sekarang sama juga. Jadi ketika ada orang lain maju ke depan, jangan pernah sorakin, ya. Jangan pernah sorakin, hargain dia. Karena kamu kalau mau percaya diri, mau maju, pas kayak gitu digituin juga kan, nggak enak kan? Udah, omongan orang belakangin dulu kalau kita mau maju percaya diri. Dan ketika ada orang yang kayak gitu, mau nyoba percaya diri kayak kita semangatin. Jangan kita sorakin. Jangan pernah kayak, apaan sih, jangan. Itu sebagian orang mungkin ada yang mentalnya kecil ya. Jadi digituin dikit udah jiper, takut, malu, dan kayak, udah saya nggak mau lagi, Bu. Saya nggak mau lagi, ntar saya sorakin. Gitu. Saya kira paham? Ya, mungkin gitu deh tuh, Bu. Yang takutnya mental jadi itu tuh, Bu, yang kadang-kadang susah. Iya, jadi udah maju, udah berani mau maju, temennya rese, apaan sih, garing, krik. Iya, nah, itu tuh yang kadang-kadang bikin kita mental takut dan gampang malu di depan orang apalagi. Iya, kayak gitu, kamu ya udah anggap aja kamu artis dan itu ada haters gitu, kayak fans, apaan sih fans gitu, kayak bisik gitu. Nah, diam, beraniin diri, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak berani. Kalau ibu biasanya kalau lagi takut kayak gitu, mau maju, ibu jadi MC, ibu jadi apapun itu, kan ibu juga takut ya depan orang banyak, ibu tetap malu, takut. Tapi ibu pede. Ibu baca Bismillah, ibu baca sholawat dulu, ibu doa. Biar Allah juga ikut muatin. Jadi kita harus yakin sama Allah, kita bisa. Yakin diri kita bisa. Gitu caranya, biar percaya diri. Jadi nggak usah dengan omongan. Shush. Anggap aja angin kentut. Paham ya? Ya, paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ibu kembalikan ke moderator. Ini mau lanjut atau bagaimana, Najwa? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah Ibu pamit dulu ya teman-teman. Anak-anak Ibu, siswa-siswi SMP Al-Hasanah yang akan menjadi calon anggota OSIS ataupun ketua OSIS, semoga materi yang telah Ibu berikan dapat kalian pahami, dapat kalian cerna, dan dapat jadi bekal hidup kalian, nggak cuma sekarang nih, tapi nanti 2, 3, 4, atau sampai kalian dewasa punya anak pun kalian masih nyantol di ilmu dari Bu Citra. Perkataan Bu Citra masih nyantol. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya pun Ibu mohon maaf ya, karena Ibu pun banyak salah, Ibu pun banyak keliruan mungkin. Mungkin Ibu sotoy gitu kan, Ibu minta maaf sebesar-besar karena Ibu pun tak luput dari kesalahan. Terima kasih anak-anak semua. Silakan Najwa. Baik, terima kasih kepada Bu Citra Karina SPD yang sudah memberikan materi pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas banyak terdapat kekurangan. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah.